Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah Farhan dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Sosiologi dan Humaniora UIN Songo Semarang, angkatan tahun 2020. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penjelasan seluruh materi mata kuliah Ushul Tafsir. Tafsir Al-Quran adalah pemahaman atau ilmu pengetahuan yang membahas mengenai menjelaskan isi dari kandungan ayat Al-Quran yang berfungsi untuk memberikan menjelaskan arti ataupun makna dalam Al-Quran yang menyangkut ayat-ayat yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Orang yang menafsirkan Al-Quran dapat disebut mufasir. Syarat menjadi mufasir itu ada beberapa hal. Yang pertama itu menguasai ilmu bahasa Arab. Yang kedua, memiliki pemahaman mengenai ilmu nahwu dan shorof. Ketiga adalah memahami ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran secara mendalam. Yang selanjutnya yaitu memahami ilmu qiraat. Kemudian memahami ilmu nasakh dan mansukh, memahami ilmu asbabun nuzul, ilmu qiraat, dan memahami ilmu usuluddin, ushul fiqh, dan yang sejenisnya. Ilmu tafsir Al-Quran sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu menafsirkan Al-Quran secara langsung. Maka dari itu Nabi Muhammad itu bisa dikatakan sebagai mufasir yang pertama. Kemudian dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan kemudian dilanjutkan pada masa tabi'in. Pada masa kedua masa tersebut, tafsir itu menggunakan metode menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain yang masih berkaitan. Kemudian menafsirkan Al-Quran menggunakan sunnah ataupun hadis Nabi. Dan yang ketiga pada masa tabi'in yaitu menafsirkan Al-Quran dengan pendapat atau pandangan para sahabat. Kemudian pada abad kedua Hijriah, ilmu Al-Quran dan ilmu Al-Quran, mentafsir Al-Quran itu menjadi hal yang urgent. Maka dari itu muncullah ilmu ulumul Quran dan ilmu yang membahas mengenai kaidah-kaidah untuk menafsirkan Al-Quran. Pada perkembangan selanjutnya pada masa klasik, yaitu lahirnya ulama-ulama tafsir yang menciptakan karya ataupun kitab tafsir seperti tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Manar dan lain sebagainya. Kemudian berkembang sampai pada masa saat ini, yaitu masa kontemporer. Tafsir-tafsir tidak hanya dari kalangan Jazirah Arab saja, namun sudah sampai ke Indonesia juga, seperti lahirnya tafsir Al-Musbah, tafsir Al-Azhar dari Hamka, dan tafsir dari ayat dari Gus Mus, yaitu tafsir yang bercorak atau berisi mengenai tafsir Al-Quran dari menggunakan bahasa Pegon ataupun bahasa Jawa. Tafsir Al-Quran juga memiliki metode tersendiri. Di antaranya yaitu metode tahlili, kita menafsirkan Al-Quran sesuai dengan susunan ayat di dalam Al-Quran dan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin ada tafsir ijmali atau metode ijmali, yaitu menafsirkan Al-Quran secara global dan singkat. Kelebihan dari tafsir ini adalah tafsir ini bisa dijangkau oleh orang-orang umum ataupun orang awam, karena dia menafsirkan ayat Al-Quran dengan bahasa yang bisa dipahami oleh kalangan awam. Kemudian tafsir muqarin, teman-teman, tafsir muqarin adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lain, hadis ataupun pandangan dari sahabat ataupun dari ijtihad para ulama mufasir. Dan tafsir maudhu'i atau yang kita kenal dengan tafsir tematik itu menafsirkan Al-Quran berdasarkan tema-tema tertentu, tapi tidak terikat dengan urutan surat ataupun ayat dalam Al-Quran. Selain itu ada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lain yang bertemakan sama ataupun saling berkaitan. Kemudian ada tafsir Al-Quran
dengan sunnah Nabi, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah Nabi ataupun hadis dari Nabi, seperti tafsir dari Ibnu Katsir. Kemudian ada tafsir Al-Quran dengan bahasa, maksudnya adalah menafsirkan Al-Quran yang diteliti dari gaya bahasanya ataupun gramatikal bahasanya. Nah, gorib berasal dari kata goroba yagribu yang artinya tersembunyi ataupun samar. Menurut ulama, gorib yaitu sesuatu yang perlu dijelaskan kembali karena sifatnya yang tersembunyi ataupun yang samar-samar. Gorib di sini ada beberapa, yaitu imalah, ismam, tasdil, nakel, mad, dan koser. Selanjutnya adalah dilalah. Dilalah ini kita kenal dalam ilmu mantik. Kalau kita belajar ilmu mantik pada semester 2 ataupun 3, kita pasti tidak asing dengan kata-kata dilalah. Dilalah di sini adalah yang berasal dilalah ibaroh adalah makna tersurat dari satu teks. Kemudian ada dilalah isyarah adalah makna yang tersirat dari sebuah teks. Kemudian adalah dilalah anas adalah petunjuk lafal nas atau sesuatu ketentuan hukum yang berlaku sama ataupun sesuatu yang tidak disebutkan karena terdapat persamaan ilmat antara keduanya. Kemudian ada iktidho, tuntutan mengerjakan disertai dengan larangan dari meninggalkan, itu kewajiban atau tanpa disertai larangan, yaitu nadob, atau tuntutan meninggalkan disertai larangan melakukan, itu tahrim, atau tanpa larangan yang disebut dengan makruh. Sekian video penjelasan yang kurang jelas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.